Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Praja Muda Putri Selvinda Salsabila Amanda, NPP 320795 dari kelas E3. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tata cara menggunakan Publish or Perish dan Fast Viewer dalam mencari keterkaitan bahan kajian atau materi organisasi dan manajemen. Yang pertama yaitu konsep dasar organisasi dan manajemen, dan yang kedua dimensi-dimensi struktur organisasi. Pertama-tama kita harus memiliki aplikasi Publish or Perish dan Fast Viewer. Selanjutnya kita dapat membuka Publish or Perish untuk mencari jurnal-jurnal yang memiliki keterkaitan dari bahan kajian atau materi yang akan kita cari. Yang pertama, di sini merupakan tampilan dari Publish or Perish seperti pada umumnya. Di sini ada bagian keywords, kita dapat mengisi judul dari bahan kajian materi yang akan kita gunakan, yaitu konsep dasar organisasi dan manajemen. Di sini ada tahun, yaitu tahun terbit jurnal, yaitu dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Kemudian maksimum number of result, di sini saya akan mencari 200 jurnal saja untuk menghemat waktu. Kemudian kita dapat klik search direct. Nah, selanjutnya kita dapat menunggu sistem aplikasi ini bekerja. Inilah jurnal-jurnal yang memiliki keterkaitan dari keywords konsep dasar organisasi dan manajemen. Selanjutnya, kita dapat menyimpan data ini untuk dapat digunakan pada bagian Fast Viewer. Kemudian kita klik Result as Risk or Ref Manager. Kemudian kita klik folder di mana kita mau menyimpan data ini. Karena di sini saya telah mendownload, maka kita akan replace. Kita klik yes. Nah, setelah tersimpan, selanjutnya kita menggunakan aplikasi Fast Viewer untuk mencari maps atau peta dari keterkaitan data. Kemudian kita klik create a map based on a text data. Kita klik next, kita klik pada opsi bagian ketiga karena di sini dia menyebutkan tipe risk or manager. Kemudian next. Nah, pada bagian ini risk files yaitu berisi file yang tadi telah kita simpan. Nah, yaitu pada bagian dokumen konsep dasar organisasi dan manajer. Kemudian klik OK, kita klik next lagi. Kita klik next lagi. Selanjutnya kita tunggu beberapa saat. Nah, ini merupakan minimum number of occurrence of a term. Semakin sedikit yang kita gunakan, maka semakin banyak keterkaitan data yang dimunculkan nantinya. Kemudian kita klik next lagi. Nah, pada bagian ini telah terverifikasi beberapa item yang memang memiliki keterkaitan dari jurnal-jurnal yang telah kita temukan sebelumnya. Kita dapat meremove kata-kata yang dianggap masih kurang penting, seperti kata hubung karena, dengan, dan sebagainya. Kemudian setelah selesai, kita dapat mengklik finish. Kita klik yes. Nah, inilah peta yang telah dihasilkan dari keywords konsep dasar organisasi dan manajer. Selanjutnya, pada bagian di sini ada overlay visualization, di mana ini merupakan memiliki indikator keterkaitan dominan. Telah disebutkan bahwa semakin gelap maka semakin dominan pula. Di sini menyebutkan 2019. Nah, 2019 ini memiliki dominan yang lebih kuat dari tahun 2021 dari keterkaitan jurnal konsep dasar organisasi dan manajemen. Kemudian ada density visualization, gunanya juga untuk melihat dominan keterkaitan jurnal yang telah kita gunakan. Di sini ada mengenai sekolah dan adapun kemudian pengantar manajemen. Selanjutnya, saya juga telah memilih jurnal sebagai bahan acuan yang berjudul Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan sebagai sebuah sistem. Di sini kita dapat membaca dari abstraknya, berisi kesimpulan dari atau intisari dari jurnal yang ada. Saya memilih jurnal ini sebagai acuan dikarenakan jurnal ini membahas mengenai organisasi yang merupakan suatu usaha untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan dengan membentuk hubungan kerjasama dengan membentuk kelompok-kelompok. Tujuan dari usaha
manusia ini akan lebih mudah dicapai dan diperoleh dengan cara bersama-sama daripada seorang diri atau individual. Dalam sebuah organisasi ini pasti memerlukan orang yang mampu memimpin dengan baik, yang mampu mengarahkan seluruh anggota dalam organisasi tersebut, sehingga memiliki persepsi yang sama akan tujuan bersama yang ia ingin capai. Nah, kemudian di sini juga menjelaskan tentang perilaku-perilaku organisasi yang terdiri dari konsep dasar organisasi, kemudian konsep perilaku, pengertian perilaku organisasi, dan di sini ada kayak konsep dasar kepemimpinan gitu. Kemudian simpulannya di sini perilaku setiap individu ini terdapat dalam organisasi yang terarah dengan tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu, dalam suatu organisasi ini tentu memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pada bahan kajian materi yang kedua, yaitu kita akan mengubah di bagian keyword saja, karena pada bagian maximum number of results dan years kita telah ubah sebelumnya, yaitu dimensi struktur organisasi. Kita klik search direct lagi, kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah jurnal-jurnalnya telah ditemukan, kita dapat menyimpan lagi pada bagian folder yang kita inginkan, struktur dimensi. Nah, di sini juga sebelumnya saya telah mendownload, kemudian kita akan refresh lagi. Setelah itu kita melanjutkan pada bagian Force Viewer untuk mencari maps yang kita inginkan, kemudian kita klik next. Nah, pada bagian Force Viewer sama seperti Publish or Perish sebelumnya, tidak ada yang diubah, hanya saja mengubah file yang telah kita temukan sebelumnya. Dimensi, oke, klik next. Kita tunggu beberapa saat. Ini kita ubah jadi 2. Kita klik next. Inilah keterkaitan dari dimensi-dimensi struktur organisasi. Kita dapat menghilangkan juga kata-kata yang tidak penting seperti kata hubung. Kemudian kita klik finish. Nah, inilah maps dari dimensi-dimensi struktur organisasi. Sama seperti sebelumnya, di sini menunjukkan dominan terdapat pada tahun 2019, sedangkan density visualization-nya mengarah pada budaya organisasi, influence atau pengaruh, dan perusahaan. Saya juga telah menemukan bahan acuan atau jurnal yang telah saya kaji, yaitu peranan komunikasi Dinas Pariwisata Kota Bitung guna meningkatkan pengetahuan berbahasa Inggris masyarakat dalam melayani wisatawan di Pulau Lembeh. Nah, saya memilih jurnal ini sebagai acuan dikarenakan jurnal ini memiliki keterkaitan dimensi struktur organisasi sebagaimana dimaksudkan menurut Karen and Graves tahun 1994 yang menyebutkan bahwa teknik person atau organization fit yang ideal harus memenuhi 5 kriteria, yaitu comprehensive, commensurate dimensions, systematic error, unsystematic error, and theory development. Kemudian pada bagian ini juga kita dapat menemukan dimensi-dimensi hambatan yang terjadi di lapangan, yaitu seperti masih kurang antusiasnya masyarakat untuk mengembangkan diri dalam mempelajari bahasa Inggris, kemudian belum adanya program resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian kurangnya dukungan. Di sini disebutkan bahwa kurangnya dukungan serta koordinasi antara pemerintah terkait serta masyarakat maupun stakeholder yang berkecimpung di dunia pariwisata. Nah, pada bagian ini juga terdapat abstrak yang berisi kesimpulan-kesimpulan dari jurnal-jurnal ini.
Kemudian di sini juga kita dapat bisa temukan bentuk komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi masih lebih dominan terjadi atau digunakan oleh Dinas Pariwisata Kota Bitung dalam upaya meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Sementara pendekatan komunikasi kelompok lebih sedikit digunakan hanya pada saat adanya rapat koordinasi. Hal inilah yang menjadi hambatan dari peran pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan berbahasa Inggris. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.